kebuntuan, gelombang getaran segera melewati layar cahaya merah. Raja Hantu, yang berada di udara, dan pria berpakaian hitam fraksi jahat lainnya, termasuk binatang langka yang terperangkap, Kuiniu, hampir pada saat yang sama berbalik untuk melihat. Cahaya merah menyala, Tianlinger terkejut tetapi melihat bahwa hanya cahaya merah di sekitar penusuk merah tua yang bergetar dan berkedip, tetapi penusuk itu sendiri, malah berada di bawah perlindungan cahaya merah, dan bahkan tidak bergerak sedikitpun. Dalam waktu singkat, semua orang mengumpulkan indera mereka dan pria berpakaian hitam fraksi jahat, satu demi satu, menyerbu. Tianlinger menjadi pucat dan sedikit terengah-engah. Saat dia panik, kilatan cahaya tiba-tiba muncul di depannya, lambaian kedua tangan, sutra vermilion kuning, tiba-tiba muncul di tanah. Di udara, ekspresi Raja Hantu langsung berubah. Dia menghentakkan kakinya dengan marah dan berkata, gadis kecil pelayan tidak menghargai hidupnya, benar-benar berani mengacaukan rencanaku. Kilatan sosoknya dan kilatan lainnya, dengan kecepatan tak terduga dan kekuatan ganas, dia menerkam ke bawah tetapi juga pada saat yang sama, dari jauh, suara siulan tajam terdengar satu demi satu. Dalam sepersekian detik, banyak cahaya menyala. Murid fraksi baik dan kekuatan utama fraksi jahat sebenarnya telah tiba di tempat, pertempuran berhenti dan dimulai. Yang paling intensif adalah Tao Chang Song dengan Bai Duzi, Tian Bolis dengan Elder Duanmu. Tetapi pada saat yang sama, Xin Yang bertarung sebagai 1 lawan 2, menghalangi iblis penghisap darah yang terluka dan pemuda yang sangat terampil dari Forsaken Abyss hari itu, Lin Feng. Adapun yang lain, seperti praktisi dari Kuil Tianyin dan murid dari Lembah Fenxiang, termasuk guru dan murid Herald of Vigor, semuanya telah tiba di sini. Dengan begitu banyak orang yang tiba di tempat ini, dan tiba-tiba menyadari bahwa ada lapisan dinding cahaya yang sangat besar di pantai ini, dan seekor binatang aneh yang sangat besar juga terperangkap di dalamnya, untuk sementara, tangan mereka melambat. Bai Duzi dan Penatua Duanmu melompat pada saat yang sama, meninggalkan Tao Chang Song dan Tian Bolis. Taois Chang Song dan Tian Bolis pada saat itu juga, tidak dapat fokus pada pertempuran dan membiarkan mereka pergi. Terutama Tian Bolis, melihat jauh ke depan, dia melihat putrinya sendiri dikelilingi oleh murid-murid fraksi jahat, dan mau tidak mau menjadi pucat. Dia akan mempersiapkan dirinya untuk menyelam di sana. Bai Duzi dan Penatua Duanmu berdiri bersama, pada awalnya mereka melihat ke arah pertempuran King Long dan melihat bahwa King Long, sebagai 1 lawan 3, masih bertarung dengan mudah dan terampil, ekspresi wajah mereka menjadi berbeda, terengah-engah, dan menatap ke langit. Saat ini mereka melihat bahwa Raja Hantu telah berlari turun tetapi kuali kuno itu masih perlahan berputar di udara, memproyeksikan cahaya merah ke keempat arah. Bai Duzi tiba-tiba mengerutkan kening, dan berkata dengan suara rendah, kuali naga tersembunyi. Penatua Duanmu, yang berada di samping, terkejut dan dengan cepat melihat ke langit, segera dia juga tertegun untuk sementara waktu. Keduanya adalah salah satu murid paling senior dari fraksi jahat, pengalaman dan pengetahuan mereka tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata murid fraksi jahat. Melihat kuali kuno itu jauh, pandangannya primitif dan kasar, kedua cincin di sisi kuali itu diukir dengan patung relief kepala naga, dengan dimasukkannya formasi mantra misterius di depan mereka, itu terlihat sangat mirip dengan milik fraksi jahat, legenda, Menara Pengawal Naga Jebakan. Dan untuk formasi mantra Menara Pengawal Naga Entrap yang misterius, selama ini, hanya dengan kuali naga tersembunyi, maka sihir dapat dilakukan. Dengan kekuatan spiritual kuali naga tersembunyi sebagai perantara, hanya dengan begitu energi keras surga dan bumi akan terpicu. Bahkan seberapa tinggi keterampilannya, sekali terperangkap di dalamnya, tidak mungkin untuk melarikan diri. Omong-omong, jika bukan karena harta langka yang luar biasa seperti ini, Raja Hantu dan yang lainnya yang ingin menjebak Kuiniu jenis binatang langka kuno ini, itu tidak mungkin untuk dicapai. Kembali ke tempat kejadian, pada saat ini, sisa dari mereka yang bertarung, hampir untuk sementara menghentikan pertarungan mereka, perhatian mereka semua sudah tertuju ke sini. Raja Hantu, yang dengan cepat menyerbu turun dari langit, dan Tian Bolis, prihatin dengan putri kesayangannya, meskipun dia secara fisik masih jauh tetapi dia tetap mengayunkan pedangnya dan berlari. Dan di dekatnya, Zhang Xiaofan, karena dia adalah salah satu yang paling awal mengikuti, saat ini, dia adalah orang yang paling dekat dengan Tianlinger. Tapi di sampingnya, beberapa pria berpakaian hitam juga sudah menyerbu. Itu adalah situasi yang eksplosif, dan poin krusialnya, ada di Tianlinger. Zhang Xiaofan melihat bahwa pria berpakaian hitam itu hampir mendekat, dan merasa sangat cemas. Dia melompat dengan kekuatannya dan terbang mendekati punggung Tianlinger. Ketika dia berada di udara,
tongkat api itu sudah dipenuhi dengan cahaya hijau dan menyapu selembar dinding cahaya hijau di depan pria berpakaian hitam. Tangisan aneh terdengar satu demi satu dari pria berpakaian hitam itu. Dalam sekejap, beberapa senjata magis pergi untuk menyerang. Tubuh Zhang Xiaofan bergetar hebat karena benturan itu, tetapi akhirnya dia berhasil memblokir serangan itu. Juga pada saat bahaya yang akan segera terjadi ini, Tianlinger berteriak kegirangan, sutra vermilion kuning keluar dari tanah, membawa serta kepala penusuk logam. Tiba-tiba, cahaya merah bergoyang keras, seluruh formasi mantra menara pengawal naga Entrap Dragon berkedip-kedip liar dan berantakan. Terutama layar di depan Tianlinger, dalam waktu singkat, sebuah lubang setinggi manusia, tiba-tiba terbuka. Di dalam layar cahaya merah, binatang aneh Kuiniu berteriak panjang. Mengguncang tanah di sekitarnya dengan teriakannya, satu kakinya mengerahkan kekuatan, dan mulai menyerang ke sini. Wajah Tianlinger penuh kegembiraan dan hendak memanggil kembali senjata ajaib sutra berwarna kuning kemerahan ketika tiba-tiba, dia mendengar Zhang Xiaofan berteriak di belakangnya, "Kakak perempuan, hati-hati." Dia terkejut dan segera melihat ke atas. Binatang aneh yang sangat besar itu telah menyerang di depannya, suara keras bergemuruh, tubuh raksasa itu menghantam layar cahaya dengan keras. Pada saat ini, formasi mantra menara pengawal naga Entrap sudah berantakan. Dengan kekuatan besar tambahan, lubang seukuran manusia segera terbelah. Dalam sekejap, itu menjadi beberapa kali lebih besar dan hampir membuat Kuiniu melarikan diri. Dan pada saat yang sama, cahaya merah bergetar hebat, memproyeksikan gelombang ke empat arah, tanpa diduga itu melemparkan Raja Hantu, yang sedang menyerang, ke samping. Saat ini, Kuiniu membuka sepasang matanya yang besar, menembakkan tatapan tak menyenangkan kemana-mana, dan tanpa peduli bahwa Tianlinger lah yang mengganggu formasi mantra aneh ini, dengan raungan An-Ao, mengayunkan kepalanya yang besar, ia mencoba menggigit Tianlinger. Tianlinger menjadi sangat pucat karena ketakutan. Dia melihat mulut pemangsa besar menuju dirinya sendiri, bau ikan mentah membanjiri dirinya. Sesaat dia linglung karena shock dan tidak bisa bergerak. Saat ini, sepertinya Kuiniu akan keluar dari jebakan, setelah menyaksikan kekuatan dan kekuatannya karena dapat menyebabkan kematian beberapa orang ketika terperangkap di menara pengawal naga jebakan. Semua pria berpakaian hitam tanpa sadar dipindahkan kembali pada waktu yang sama. Hanya Zhang Xiaofan, meskipun ketakutan, tetapi masih menggertakkan giginya dan menyerbu. Cahaya hijau berkedip dari tongkat api, itu mengenai kepala Kuiniu. Dari jauh, King Long mengibaskan pedang surgawi 10 macan Song Daren, tanpa sengaja melirik ke arah Zhang Xiaofan dan kebetulan melihat tongkat api itu menuju Kuiniu. Tiba-tiba tubuhnya bergetar dan dia hampir kehilangan fokus. Dia tanpa sadar meledak, ini. Di tempat kejadian, Kuiniu memang binatang langka kuno. Ia merasakan senjata ajaib datang, mengayunkan kepalanya yang besar dan benar-benar menggunakan kepalanya untuk mengambil tongkat api. Sebuah suara bang, tongkat api terbang kembali dan tubuh Zhang Xiaofan bergetar hebat. Dia hanya merasakan gelombang energi yang sangat besar, hampir seperti menutupi langit dan menutupi bumi. Translator's Note, sebuah idiom yang berarti menghancurkan bumi atau luar biasa, memancar, dan dipaksa mundur beberapa langkah. Dengan serangan Zhang Xiaofan, Tianlinger sudah sadar kembali. Wajahnya masih pucat, dia akan mundur. Tanpa diduga malam ini, Kuiniu dibodohi oleh manusia-manusia ini. Meskipun tidak diketahui berapa ribu tahun ia telah hidup, tetapi mungkin ia tidak pernah menemui situasi seperti itu, dan sangat marah sekarang. Ia tidak mempedulikan identitas manusia di depannya, ia hanya ingin membunuh untuk melampiaskan amarahnya terlebih dahulu. Tianlinger terlihat hanya mundur setengah langkah, perlahan-lahan memanggil sutra vermilion kuning dan berencana untuk terbang, tetapi mulut berdarah yang mengerikan itu kembali mencoba menggigitnya. Jauh, kerumunan berteriak kaget, Xinian tampak pucat dan Qihao bergegas keluar pada saat yang sama. Yang terpenting adalah Tian Bolis, yang sudah terbang seperti kecepatan cahaya, tapi jaraknya terlalu jauh. Dipisahkan oleh jarak beberapa zang lebih, sulit untuk memberikan bantuan. Tapi Tianlinger, bagaimanapun, bukanlah murid rata-rata itu, dan tidak akan mati tanpa daya. Dalam momen putus asa, kedua tangan terus memberi isyarat. Sutra vermilion kuning, seperti naga merah yang terbang di langit, memegang di atas kepalanya dan berharap untuk mengangkat binatang besar ini untuk menciptakan celah baginya untuk melarikan diri. Dan berdiri paling dekat dengannya, Zhang Xiaofan, sekali lagi melompat. Dan tidak yakin apakah itu karena cahaya merah sutra merah terang tampak mirip dengan cahaya merah menara pengawal naga Entrap, kemarahan di mata Kuiniu bahkan lebih intens. An-Ao,
Itu meraung keras dan seolah-olah beban gunung Tai menahan, itu menggigit. Segera setelah kontak dilakukan, pertempuran kekuatan pun terjadi. Sutra vermilion kuning didorong ke bawah oleh mulut besar Qin Yu, wajah Tianlinger menjadi pucat karena ketakutan, kedua lututnya melemah, dan dipaksa untuk duduk oleh kekuatan besar. Debu beterbangan di mana-mana dan pada saat itu, dari sudut matanya, dia melihat Zhang Xiaofan sudah tiba di depannya. Dia segera berkata, "Xiaofan, cepat pergi." Bagaimana mungkin Zhang Xiaofan tidak tahu bahwa binatang aneh ini terlalu kejam untuk dilawan dan hanya ada kematian bagi mereka yang menentangnya. Tanpa diduga pada saat ini ketika langit dan bumi berubah wajah, perubahan angin dan awan yang tiba-tiba, di depan binatang buas yang sangat besar itu, sosok gadis lemah itu, malah dengan cemas memanggilnya. "Cepat pergi." Angin bertiup ke wajahnya, seolah-olah jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang melonjak dan mengaduk. Sosok dan wajah yang familiar itu sejak kecil, ada di depanmu. Waktu yang dihabiskan selama beberapa tahun terakhir, terukir di hatinya, pada saat itu melonjak dan bergulir tanpa henti. Apa yang membuat Anda putus asa jatuh cinta? Apa yang membuat Anda merasa sedih? Ketika Anda memikirkan kerangka manusia yang patah hati di gua tetesan darah. Ketika Anda memikirkan roh rubah di gua naga api yang melompat bersama ke dalam lava. Dia menarik napas dalam-dalam, terengah-engah. Surga, bumi dan dunia, damai. Memegang tongkat api dengan erat, menggertakkan giginya, sosok pemuda itu menyerbu. Persis seperti itu dia menagih. Tanpa salam, dia menyerbu. Menyerang di antara binatang besar dan Tianlinger, dia merentangkan kedua tangannya dan meraung keras, seperti seorang prajurit yang menemui ajalnya, seperti pahlawan yang berduka. Menjadi satu dengan tongkat api, seolah-olah 800 tahun waktu muncul lagi. Untuk siapa Anda menghancurkan hati Anda? Untuk siapa Anda menjadi gila? Sementara Qin Yu berteriak dengan marah, dia juga berteriak, tongkat api menyala dengan cahaya luar biasa yang belum pernah terlihat sebelumnya, seolah-olah menggunakan nyawanya sebagai kayu bakar untuk nyala api, menyala dengan ganas. Gemuruh. Dari cakrawala, tepukan guntur yang tiba-tiba mengguncang cakrawala. Kedua lutut Zhang Xiaofan melemah, darah merah gelap mengalir keluar dari 7 lubang kepalanya, diam-diam meluncur ke bawah dan menetes ke tongkat api. Tianlinger yang terkejut tiba-tiba merasa tubuhnya diangkat, dan terbang mundur. Tian Bolis telah tiba dan menariknya keluar. Meskipun dia segera berbalik, dia terkejut melihat bahwa Zhang Xiaofan sudah ditekan di bawah tubuh Qin Yu. Qin Yu berteriak ke arah langit, seluruh tubuh besar itu terangkat ke udara. Satu kaki besar yang diarahkan langsung ke Zhang Xiaofan, kekuatan besar dari kekuatan ini, semua orang di tempat kejadian tanpa kecuali semua terkejut, bahkan wajah Tian Bolis menjadi pucat. Zhang Xiaofan terengah-engah, tulang-tulang di tubuhnya terasa seperti hancur berkeping-keping. Dia perlahan mengangkat kepalanya, pemandangan yang memenuhi matanya adalah semua kegelapan yang menekannya dari langit. Sial, entah, tangan siapa yang kehilangan kendali dan menjatuhkan senjata. Dan lagi siapa, menangis putus asa dalam kegelapan. Aliran cahaya keemasan dan khusyuk, diam-diam muncul, diikuti oleh aliran cahaya hijau. Tongkat api yang dipegang di tangan pemuda itu, banyak garis halus merah kecil yang tampak seperti pembuluh darah, tiba-tiba bersinar bersama. Di bawah bayang-bayang, darah segar mengalir seolah-olah membakar kehidupan. Sinar cahaya keemasan dan hijau terjalin dan tiba-tiba meledak dari tongkat api, terpantul ke wajahnya, dengan lembut di depannya. Di atas orb sinister hijau di atas tongkat api, simbol Buddha muncul. Segera setelah itu, seolah-olah hidup berdampingan dengan simbol ini, di bawah, gambar taiji lain yang berkilauan dengan cahaya hijau samar-samar muncul. Semuanya tercengang, kecuali Qin Yu, binatang besar yang marah itu, yang sudah mundur dengan kekuatan yang tak terbendung, pemuda yang tidak dapat melarikan diri, pemuda yang menghadapi kematian itu, mengulurkan kedua tangannya dan memblokir serangan dari atas. Waktu, seolah berhenti sejenak. Langit dan bumi berdesir, awan gelap tebal berkumpul lagi. Angin dingin, berhembus pelan. Daun jatuh satu demi satu. Sesosok tiba-tiba muncul di udara, dan menerkam dengan cepat, dengan kecepatan seperti kilat. Itu memang Raja Hantu. Dia terlihat menyerbu ke tanah dalam sekejap mata, menyambar penusuk berwarna merah yang dipaksa keluar oleh Tianlinger, dan segera menancapkannya ke pantai. Pada saat yang sama, tangan kanannya segera terulur, menebas pergelangan tangan kirinya, dan darah segar langsung menyembur keluar dan memercik ke penusuk. Dalam sekejap, sinar merah menyala, di atas penusuk misterius merah tua,
cahaya merah melesat ke empat arah. Dalam sekejap, sebelum Kuiniu mendarat, cahaya menyatu dengan layar cahaya di sekitarnya di depan Zhang Xiaofan, formasi mantra menara pengawal naga entrap kembali dimulai. Di udara, kuali naga tersembunyi bersinar dengan cahaya cemerlang, menerangi separuh cakrawala. Gemuruh, di tengah suara yang memekakkan telinga, Kuiniu menabrak layar cahaya merah. Tubuh Raja Hantu bergetar dan dipaksa mundur beberapa langkah. Tapi Kuiniu juga menerima kejutan dari layar cahaya merah, dan segera menyerang lagi dengan marah. Tetapi di tengah suara memekakkan telinga yang tak henti-hentinya, akhirnya menjadi terlalu lelah untuk melarikan diri. Raja Hantu menghela nafas lega dan perlahan melepaskan ketegangan dari tubuhnya. Dia berbalik dan melihat bahwa pemuda itu masih mempertahankan posisi yang sama, bersiap untuk menangkis serangan itu. Cahaya tongkat api berangsur-angsur menghilang tetapi melihat wajahnya, dengan darah segar yang menetes, membawa jejak kehancuran. Raja Hantu menatapnya, Zhang Xiaofan membuka mulutnya sedikit dan juga menatapnya. Seluruh tempat menjadi sunyi. Kebijaksanaan Brahman Agung. Ini adalah kebijaksanaan Brahman Agung. Tiba-tiba, dari kejauhan di belakang, para praktisi dari kuil Tianyin perlahan-lahan muncul dari kerumunan, termasuk Fasan, para praktisi semua terkejut tak terkatakan. Menunjuk Zhang Xiaofan dan bertanya dengan keras, bagaimana Anda mempraktikkan kebijaksanaan Brahman Agung kuil Tianyin kami dengan cara yang benar? Hanya Fasiang itu, berdiri diam di belakang kerumunan yang gelisah dan menatap Zhang Xiaofan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kilatan tampak muncul di matanya. Zhang Xiaofan perlahan berbalik. Tampaknya setiap gerakan menimbulkan energi yang sangat besar, sampai dia menghadapi semua orang. Tian Bolis sangat marah. Dia berdiri di sana tak bergerak, tangan yang menggenggam pedang surgawi api merah menggembung dengan pembuluh darah. Semua murid Sekte King Yun, tampak seolah-olah mereka melihat monster untuk pertama kalinya, menatap dengan ketakutan pada orang ini, pemuda yang penuh dengan luka dan memar. Dari belakang, suara seperti desahan dalam-dalam Raja Hantu terdengar. Wajah Tianlinger sangat pucat, dia berjalan maju beberapa langkah dan tiba-tiba berhenti. Jarak pendek antara Zhang Xiaofan dan dia, tiba-tiba menjadi begitu jauh dan tidak bisa dilewati. Xiaofan, dia berbisik, suaranya sepertinya menyampaikan bahwa bahkan dia sendiri tidak akan percaya lagi, tuan-tuan ini, mengatakan apa yang benar. Bibir Zhang Xiaofan mulai bergetar. Hampir seolah-olah ketakutan terdalamnya, dari lubuk hatinya, sedikit demi sedikit, muncul. Dia melihat melewati Tianlinger, menatap gurunya, melihat sesama murid sekte yang berdiri jauh, ekspresi semua orang, semuanya begitu jauh. Dia tiba-tiba merasa ingin berteriak, tetapi ketika dia membuka mulutnya, tidak ada sepatah kata pun yang keluar. Angin malam bertiup dan mengangkat kemejanya, mengepak dengan lembut. Itu benar, itu adalah Sinister Orb, tidak mungkin salah. Tiba-tiba, seolah-olah itu adalah mimpi buruk yang tidak pernah berakhir, seruan lain, lagi-lagi berteriak. King Long berdiri di samping, ekspresinya sebenarnya terkejut. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di tempat kejadian, terlepas dari apakah itu fraksi jahat atau fraksi baik, ekspresi setiap orang berubah. Benda berbentuk mutiara melingkar di atas senjata ajaib di tangannya, dengan garis-garis darah mengelilinginya. Dan sebelumnya melawan Kuiniu, itu menunjukkan kemampuan untuk melahap. Itu pasti orb Sinister Elder Blackheart dari 800 tahun yang lalu. Kerumunan gempar, semua orang tercengang. Hanya Zhang Xiaofan tidak dapat mendengar apa-apa lagi, tidak sepatah kata pun lagi, dia hanya merasa bahwa semua orang di sekitarnya, semuanya membuat suara parau, banyak orang berteriak dan menanyainya, tetapi dia tidak dapat mendengar apapun. Dia perlahan membalikkan tubuhnya. Raja Hantu, tanpa sadar telah menghilang di belakangnya. Di depannya, hanya binatang aneh Kuiniu yang terperangkap dalam formasi mantra menara pengawal naga entrap, berputar-putar dengan bingung, tetapi akhirnya tetap pasrah pada nasibnya. Itu berdiri tak bergerak dan menangis ke arah langit dengan suara putus asa. Suara itu, yang bergema di langit malam yang kosong, sangat menyedihkan. Zhang Xiaofan perlahan mengangkat kepalanya, dan menghadap ke langit. Ah, cahaya malam yang suram itu. Gelap dan tak berujung, sepertinya membuat seseorang terengah-engah. Dia tiba-tiba tertawa, tertawa putus asa, tertawa dalam diam, tubuhnya bergoyang dan jatuh lurus, berat ke tanah. Di depannya, semuanya dalam kegelapan, seolah-olah langit malam gelap yang tak berujung itu, membentang dan menekannya. Dan kemudian, dia pingsan. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe,
dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.